Engkau yang kami tinggikan. Bahwa seluruh hidup ini kami ada semua, kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Bahwa hidup ini bukan berbicara tentang kami, tetapi tentang Engkau Tuhan. Sebab itulah penyembahan yang sesungguhnya. Kami memberikan seluruh hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Untuk menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Itulah yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau disenangkan lewat pujian yang sungguh-sungguh. Keluar dari hati yang terbaik, yang terdalam. Kau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini adalah waktu-Mu Tuhan. Untuk Kau berbicara lebih jauh bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Khususnya dewasa muda yang ada. Biar kiranya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, benar-benar itu terpatri dalam hati setiap kami. Sebab firman itu adalah pedang yang bermata dua. Biar kami boleh ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, Kau berbicara lebih jauh saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang rindu terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya sangat diberkati lewat praise and worship siang hari ini. Terima kasih buat WL dan singer yang luar biasa. Ya saudara, sampai hari ini setia melayani Tuhan. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami beri waktu kami untuk Engkau Tuhan, melawat setiap kami Bapa. Sebab hari-hari ini kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur kalau saat ini saya juga boleh berdiri di hadapan anak-anak muda. Ya, Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kemarin saya sudah berikan tema yaitu prioritas dan waktu. Kalau kita bicara prioritas, tentunya kita sama-sama tahu bahwa kata lain dari prioritas yaitu pengutamaan atau pementingan. Bahkan pengistimewaan, boleh dikatakan seperti itu, atau pengkhususan. Apakah sesuatu yang saudara utamakan dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Berbicara prioritas itu sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih di atas segala-galanya. Yang menjadi pertanyaan hari ini, kita yang ada di sini, apakah yang menjadi prioritas dalam hidupmu hari-hari ini? Ada banyak pilihan mungkin. Sebagai anak-anak muda, tentu terlintas dalam pikiran mungkin itu adalah pekerjaan. Masa depan yang baik, yang sukses. Atau ada banyak, kalau ditanya prioritas kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi orang kaya. Banyak anak-anak muda, saya pengen jadi orang yang terkenal. Iya. Apalagi sekarang ya media sosial udah begitu luar biasa. Banyak anak-anak muda pengen jadi YouTuber. Ya. Cari yang paling cepat bisa menghasilkan sesuatu yang banyak.
dengan cara yang paling mudah. Ya, bikin konten-konten aja. Saya lihat belakangan ini cuman konten kaki doang goyang-goyang begini yang nge-like sampai puluhan ribu, saudara. Bisa dibayangin, saya sampai kalau lihat kayak gitu di TikTok ya selintas, orang goyang-goyang kaki begini aja yang nge-like segitu banyak, segitu gampangkah orang ya dengan cara-cara cuman kayak gitu, kayak iseng gitu ya. Tapi itu realita yang terjadi hari-hari ini. Ya. Orang zaman dulu nggak ada ceritanya pengen terkenal cuman tunjukin kaki doang goyang-goyang. Tapi sekarang itu ada loh fakta ya. Cuman seperti itu. Ya tiap hari bikin konten nggak ada yang salah sih. Selama itu memang betul-betul kalau menurut saya itu jadi berkat, itu salah satu cara di mana kita menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi kalau kayak yang cuma kayak gitu-gitu kayaknya mau dibilang sesuatu yang konyol, tapi faktanya digemari oleh banyak orang. Ya, hari ini apa yang menjadi prioritasmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai dewasa muda di GBI Intermak? Ya, prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya apa yang menurut Tuhan itu yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang menurut Tuhan itu yang Tuhan mau? Harusnya seperti itu. Mungkin prioritas yang paling bagus kalau kita mendalami firman Tuhan atau mengenal Tuhan lebih lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Atau ada lagi prioritas pengen hidup kudus. Ya, lagi menjaga kekudusan. Sebagai anak-anak muda, bagaimana kehidupan sehari-harimu? Apakah ini jadi prioritas? Ataukah ini hanya ya boleh dibilang nomor sekian? Ataukah prioritas kita adalah pengen tampil dalam melayani Tuhan? Ya kalau jadi bisa berdiri di depan mimbar itu luar biasa. Cita-citanya pengen berdiri di depan mimbar, jangan terima tamu terus. Mungkin ya ada yang seperti itu kan dalam hati kita nggak pernah tahu ya. Apa yang pernah terbesit dalam hati kita itu. Pasti itu semua ada. Atau mungkin yang lebih jarang ya saya temukan ada orang yang bilang, aduh prioritas saya pengen cari jiwa sebanyak-banyaknya. Jarang benar saya dengar. Pengen menginjil, ya. Pengen misi ke satu tempat. Selama ini belum pernah ada yang bilang begini sama saya, Tante doain saya ya, karena saya sekarang mau pergi pelayanan di pedalaman, saya mau misi di sana. Kalau saja Tante ada berkat bolehlah sisihkan buat saya untuk persiapan di sana. Saya belum pernah dengar kayak gitu ya. Kerinduan saya sejak dari kecil itu sebenarnya itu adalah di ladang misi, saudara. Tetapi kembali lagi cara Tuhan ya membuat saya ada di kota besar, di kota Jakarta. Sampai saya menikah dan punya keluarga. Saya pikir bahwa kerinduan saya itu gak akan pernah saya wujudkan. Pergi misi. Karena dari daerah datang ke Jakarta kan itu ya otomatis mengadu nasib di Jakarta, nggak mungkin saya pergi lagi ke desa. Itu. Tapi hati ini selalu ya ada dalam hati yaitu keinginan itu. Dan hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang menjadi prioritas Tuhan dalam kehidupan kita? Apa menjadi prioritas Tuhan sebenarnya bagi umat manusia ketika dia datang ke dunia ini? Ya kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20, mari saya undang kita mau baca bersama ya.
19-20 dan kita mau bangkit berdiri supaya kita sama-sama ya merasakan firman Tuhan ini, sebab di dalam firman Tuhan ini ada kata perintah di sini. Jadi yuk kita mau merasakan bahwa ini adalah kita loh yang Tuhan sedang mau berbicara bagi setiap kita. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Di ayat 19 berkata, karena itu pergilah. Saat saya merenungkan apa maksud dari makna dari karena itu pergilah. Itu keinginan hati Tuhan yang saya tangkap di sini. Bahwa di dalam perjalanan Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi, dia melayani, dia mengajar kepada banyak orang, dia membuat mujizat. Ada satu hal yang ada di dalam hatinya, satu kerinduan yang besar yang ia ingin teruskan, dia ingin wariskan kepada pengikut. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberi istilah kepada pengikut, yaitu pertama kali dikatakan murid pada waktu zaman itu. Yang tadinya pengikut, akhirnya Tuhan berkata, kamu adalah muridku. Dan akhirnya 12 murid itulah yang terpilih, yang terbaik di antara ribuan yang pernah mengikuti dia. Dan kata-kata ini Tuhan mengkhususkan atau memberi pesan yang khusus kepada orang-orang pilihannya. Kalau kita lihat di ayat ini. Karena itu pergilah. Karena apa yang dilihat Tuhan Yesus itu begitu banyak hal-hal yang ya moral yang tidak benar. Ya, kehancuran, orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Itulah yang menjadi beban Tuhan ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan orang, membawa orang mengenal akan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus pada saat dia menjadi manusia, dia punya keterbatasan waktu. Untuk itu dia mendelegasikan hal yang sangat penting. Sehingga saya boleh katakan ini sebagai prioritas yang Tuhan amanatkan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan. Ada kata-kata dan ajarlah mereka melakukan. Yang saya tangkap di sini yaitu perlengkapilah mereka. Ditujukan kepada murid-murid yang notabene sudah ngikut Tuhan sekian lama. Artinya murid-murid ini mereka sudah diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus mereka telah melihat pengajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, contoh-contoh yang benar yang Tuhan lakukan, itu sudah dilihat langsung oleh murid-muridnya. Sehingga perkataan ini ketika Tuhan Yesus mendelegasikan itu kepada murid-muridnya, dia berkata, ajarlah, perlengkapilah. Dengan kata lain, murid-murid itu mereka boleh dikatakan adalah hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita yang ada di tempat ini. Berapa banyak kita yang sudah melayani Tuhan? Yang sudah sekian tahun melayani Tuhan. Atau mungkin ada di tempat ini yang baru 5-6 tahun kenal Tuhan, boleh angkat tangan? Baru 5-6 tahun, ya 10 tahun. Atau di sini semua sudah dari lahir sudah Kristen. Saya dari lahir sudah Kristen. Ya, jadi bukan dimenangkan oleh
ada yang datang berkhotbah kepada saya, menginjil kepada saya, enggak. Karena saya Kristen sudah dari sononya Kristen. Ya, dari lahir sudah keturunan, garis keturunannya Kristen. Sehingga kita sudah melihat teladan dari gembala-gembala, dari kita masih kecil ya, lihat guru sekolah minggu, ya. Gembala di mana kita dulu pernah ada, kakak rohani kita. Secara otomatis kita sedang belajar. Kalau kita pengikut Yesus, kalau kita mau dibilang anak Tuhan, orang-orang yang ada di depan kita yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan, mereka menjadi contoh dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi contoh ya bagi murid-muridnya. Demikian Tuhan Yesus mau murid-muridnya juga memberikan contoh kepada pengikut-pengikutnya. Harus ada pelipat gandaan di sana. Artinya setiap murid ya membawa murid yang baru untuk diajar, dilatih. Di sini firman Tuhan berkata, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Artinya di sini setiap kita sebenarnya kita punya berhutang kepada orang-orang sebelum kita. Saudara tahu kita berhutang apa? Mungkin ada yang anak muda ya, biar kita boleh dua arah ya. Kita sebenarnya berhutang apa terhadap pendahulu kita? Boleh ada yang boleh angkat tangan? Berhutang apa saudara? Kepada pendahulu-pendahulu kita. Kalau saudara duduk di sini tentunya enggak serta-merta kita ada di sini, enggak. Karena ada yang terjadi di pendahulu kita. Jadi walaupun sejak lahir saya sudah Kristen, tentunya oma opa saya itu ada orang-orang juga terdahulu di depan mereka sebelum mereka mengenal Tuhan. Yaitu apa? Kita berhutang pemberitaan. Pemberitaan apa? Injil. Maka kalau kita berhutang pemberitaan Injil, utang itu harus dibayar saudara. Mana ada utang gak dibayar? Saudara akan dibilang penipu kalau hutang gak dibayar. Hari ini kalau engkau tahu bahwa engkau berhutang pemberitaan, maka engkau juga harus membayar itu dengan pemberitaan. Firman Tuhan, menginjil. Sebab ini adalah perintah, amanat agung, saudara. Saya teringat pada waktu papa saya sudah umur 94 tahun. 94 tahun dan pada waktu itu dia pengen ngerayain ulang tahun. Jadi biasa ya, mungkin saya juga heran nih, papa saya tumben-tumbenan ya sudah umur segitu minta diulang tahunin ya. Jadi ya teleponlah pakai mama ya, mama itu sebenarnya udah mama tiri, bukan udah mama sambung ya, ibu sambung, karena mama yang sesungguhnya sudah dipanggil Tuhan. Dan ibu ini telepon saya, si papa pengennya kayak gini. Dia bercita-cita mengundang banyak orang katanya. Dia udah bikin list 40 orang mau diundang sampai 50. Terus saya gini, wow. Saya bilang, maksudnya apa ini? Dia mau ulang tahun ternyata saudara. Dan pada waktu itu gak tahu kenapa saya pengen pulang memang. Cuma saya mau bikin kejutan judulnya. Mau bikin kejutan kepada papa saya. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu sama dengan apa yang dia pikirkan. Sampai setelah mama mengutarakan itu, mau gak mau saya bilang memang saya mau pulang, gak usah disuruh pulang, saya mau pulang. Tapi kan kalau dia gak kasih tahu keinginannya, ya nanti ulang tahun gak ada anak-anaknya kan gimana ya rasanya, dia pengen kita ngumpul. Akhirnya waktu itu saya bilang oke, saya pulang.
Kita pulang, keluarga, kakak adik, pulang semua. Jadi benar-benar kita berkumpul satu keluarga. Dan ternyata itu tahun terakhir dia ada. Tahun berikutnya sebelum dia ulang tahun 8 hari lagi dia ulang tahun dia dipanggil Tuhan. Nah baru saya ngerti ya. Tapi ada satu hal yang saya tangkap ya waktu itu. Dia kumpulin kita dan waktu itu dia tidur dengan adik saya yang laki. Biasa kalau orang di daerah saya itu anak laki-laki itu semacam prioritas gitu ya. Jadi ada pesan-pesan penting yang akan dia sampaikan kepada anak yang laki-laki. Jadi malam itu dia mengajak adik saya tidur dengan dia. Dan dia mulai cerita. Dia menyampaikan hal-hal yang penting ya. Sebab nggak mungkin orang tua mau panggil kita tidur, anak kita tidur terus dia mau ngomongin cuman ngomong yang enggak gitu ya. Misalnya gitu ya, kalau nggak penting tuh bisa jadi dia, papa ada kebun tuh, cuman nanam jagung belum kelar masih separuh diterusin deh. Soalnya papa udah tua, kalau bisa kamu pulang kali ini untuk nerusin itu gitu. Biar jagungnya itu selesai kerjaan papa. Nggak mungkin kan. Orang jauh-jauh dari Jakarta disuruh pulang cuman mau suruh nanam jagung, ngelarin kerjaan papa. Gak mungkin, itu gak penting banget gitu ya. Tapi papa saya memanggil adik saya itu karena ada hal penting yang dia ceritakan. Ya dia ceritakan bahwa surat rumah itu sama siapa. Kamu harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ternyata saudara ketika ada pesan dari papa kita bahwa itu bukan pesan yang biasa. Dia sedang mengatakan wasiat sesuatu untuk anaknya yang penting. Supaya ketika dia meninggalkan dunia ini atau sewaktu-waktu dia pergi, apa yang dia wasiatkan itu sudah beres, sudah tersampaikan. Apa yang dia ingin anak-anaknya lakukan, ya warisan dia yang dia tinggalkan itu sesuai apa yang dia mau. Dan itulah yang terjadi. Apa yang dia katakan itu semua penting semua. Disinilah saya melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada murid-muridnya itu tidak ada bedanya dengan orang tua kita di dunia. Dia memberikan pesan yang sangat penting, warisan, yaitu apa? Kehidupan kekal. Melalui pemberitaan, penginjilan. Sehingga apa saudara? Apa yang dia rindukan bahwa segala sesuatu pada waktunya akan dipulihkan itu terjadi. Sebab sejak zaman Adam dan Hawa itu telah dirusak oleh iblis. Dan kedatangan Yesus di perjanjian baru untuk memulihkan apa yang telah dirusak oleh iblis. Dan itu yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Di sini ada 3 contoh yang kita mau belajar. Bagaimana warisan atau pelayanan yang didelegasikan kepada orang yang telah mengikut dia sekian lama. Kita melihat contoh Elia dan Elisa di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan Elia berjumpa dengan Elisa saat sedang berada di ladang. Ya, dan perjumpaan itu mengubahkan hidup yang namanya Elisa. Apakah pada waktu mereka berjumpa Elisa tahu bakal jadi apa? Saya yakin dia belum tahu ke depan akan jadi apa. Tetapi dia berjumpa dengan orang yang tepat, yaitu Nabi Elia. Sehingga pada waktu itu ketika Nabi Elia melemparkan pakaiannya dan Elisa menyambut itu sebagai satu pesan yang ditujukan kepada dia. Sehingga dia meninggalkan semua apa yang ia sedang kerjakan. Mungkin saja di situ dikatakan dia memiliki 12 pasang lembu, dia sedang bekerja di ladang. Mungkin itu adalah satu pekerjaan yang baik. Ya kan? Dia sedang melakukan hal yang seperti kita lakukan, anak-anak muda sekarang ini sedang meniti karir, membuka usaha yang besar. Ya lagi bagus-bagusnya, lagi banyak keuntungan, sudah memiliki mulai banyak aset yang dikumpulkan.
Ya mungkin lembu itu gambaran aset mungkin ya. 12 pasang nggak sedikit. Saya lihat-lihat kalau harga lembu sapi itu 1 ekor di daerah-daerah tertentu ya. Apalagi kalau mau kurban, hari kurban itu sampai ratusan juta saudara. Jadi kalau 1 pasang itu satu mobil mewah ya, boleh dikatakan seperti itu. Dan itu 12 pasang ditinggalkan oleh Elisa. Dia mengikuti Nabi Elia. Apa yang ia tinggalkan itu menurut dunia itu begitu sangat berharga. Tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa Elisa mengenal diri dia. Dan dia tahu siapa yang ia ikuti. Demikian juga kita melihat contoh yang kedua yaitu Musa dan Yosua. Di dalam Ulangan 33 ayat 1, di situ Nabi Musa diikuti oleh seorang muda Yosua. 40 tahun lamanya dia mengikuti Nabi ya, Musa pada waktu itu. Bahkan ketika Musa berdoa, Yosua yang pegang tangan Musa untuk tetap terangkat di hadapan Tuhan. Dia hanya seorang pelayan. Seperti Nabi Elisa, dia hanya seorang pelayan. Tetapi dia taat melakukan. Dia mengikuti Musa. Dia mengikuti orang yang tepat. Sehingga pada akhirnya menjelang kematian Musa, Musa mendelegasikan bangsa Israel kepada Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukankah itu satu pekerjaan yang luar biasa pada masa itu? Mereka adalah orang-orang penting pada masa itu. Ketika kita masuk dalam perjanjian baru, contoh yang ketiga yaitu kita dapati bahwa Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia diutus oleh Bapa datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan dunia. Karena dunia telah dirusak. Karena itu dunia telah dirusak. Karena itu begitu banyak orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Sehingga di ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu yang dilakukan Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya ketika berada di dunia. Hari ini, apa yang saudara mau lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang jadi prioritas? Kalau tadi saya bilang, saya memang dari dulu untuk panggilan di misi itu ada. Tetapi ternyata saudara, apa yang telah ada, benih yang telah ada itu tidak pernah mati. Sehingga saya berada di satu gereja yang tepat, yang suka akan misi, pergi ke daerah-daerah misi, masuk ke daerah-daerah pedalaman. Saudara, kalau waktu itu tahun berapa saya lupa ya, kita ke Masohi, ke Ambon. Itu adalah satu tempat yang paling menurut saya itu yang paling secara manusia itu ya saya sedih juga lihatnya keadaan mereka ya, yang orang bilang ngenes banget ngelihat keadaan mereka di sana. Tapi hati kita ini penuh dengan rasa ingin tahu, penasaran dengan keadaan mereka. Sehingga apa? Kita membawa api ya, semangat yang menggebu-gebu untuk masuk ke daerah itu. Saudara tahu daerah itu bukan daerah yang mudah untuk dijangkau. Kalau saya mau dengar orang-orang yang membawa kami, yang memfasilitasi kami untuk masuk, mereka itu butuh waktu berapa tahun. Untuk apa? Mengadakan pendekatan untuk masuk ke daerah yang terpencil. Ya, mereka masuk seperti pengintai dalam Alkitab. Mereka ngintai dulu dari jauh. Karena ini daerah yang berbahaya ternyata. Saya mendengar cerita bahwa tahun 2013 bahwa ketika pemerintah masuk di situ dan menghentikan kebiasaan suku ini. Suku Uele atau Naulu ya Pak ya, yang kita pernah pergi pada waktu itu, saya ingat ya. Di sana nggak ada orang dewasa yang ikut ibadah, anak sekolah minggu yang kita datengin ya. Saya juga baru tahu, ternyata kita ke sana
ya bukan KKR saudara, jadi guru sekolah minggu, ngajar ya anak-anak kecil. Karena dari anak-anak inilah masuk bisa ya dimasuki oleh Injil, walaupun hanya nyanyi-nyanyi ya. Bahkan kita pergi ke rumah penduduk, kita kunjungi mereka, bawa sesuatu sebagai pendekatan, kita mengenalkan diri ya. Kita membawa kasih Tuhan kepada mereka. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan, dengan kasih. Sebab itu yang Tuhan ajarkan. Enggak mungkin di tempat-tempat yang seperti itu tiba-tiba kita datang bawa tim musik. Terus kita bikin tenda, bikin KKR. Lalu orang enggak nyambung. Ada tempat-tempat yang memang enggak mudah untuk dijangkau. Tapi ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di kota Ambon itu untuk mau melakukan hal itu. Saudara, kalau saya dengar kesaksian mereka, saya bilang kita enggak ada apa-apanya dari Jakarta timbang keluar duit buat tiket mah. Ya itu bisa dicari artinya. Tapi semangat yang mereka punya, yang saya pikir itu mereka berani mengorbankan bahkan jiwa mereka, mempertaruhkan jiwa mereka untuk apa? Untuk mereka menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya tersentuh dengan itu, saya dibangun iman saya. Bahkan ketika saya masih kecil, masih sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan saya sampai sudah menikah. Kalau saya dengar khotbah ini, bahkan ada lagu yang Frankie ciptakan, ya. Itu kalau saya dengar tuh kayak saya tuh kayak, ya itu punya utang gitu loh. Kayak ngerasa ada yang saya belum bayar ini ya. Itu kayak beban saudara. Ada enggak itu di hati saudara? Ketika saudara baca ayat ini, terus saudara kayak mikir gini loh, kayaknya itu saya deh, kayaknya itu saya deh. Ada enggak kira-kira? Saudara tahu enggak, ketika kita merasakan beban itu, saya tahu, saya terlalu percaya bahwa satu hari nanti Tuhan akan wujudkan keinginanmu itu. Engkau akan pergi memberitakan Injil. Hari-hari ini media sosial begitu gencar dengan hal-hal yang kita katakan tadi cuma goyang kaki aja sudah dapat followers yang banyak. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Itu adalah media yang sangat berpengaruh hari-hari ini. Setiap saat, setiap waktu orang buka, anak muda apalagi. Itu adalah media di mana kita bisa mempergunakan. Kalau kita lihat ya belakangan ini ada apologet yang terkenal ya. Ya saya lupa namanya siapa. Yang sangat terkenal itu. Mungkin ada yang ingat. Miron, ya Miron siapa nama depannya saya lupa. Nah dia seorang apologet itu dia menerangkan atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau hujatan-hujatan yang ditujukan kepada kita anak-anak Tuhan. Dalam tanda kutip kepada firman. Dipakai Tuhan luar biasa. Seorang yang begitu muda tapi dia berani tampil lewat media sosial. Untuk apa? Dia menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang salah tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah contoh sebagai anak-anak muda yang ada di sini. Sebab kata Tuhan apa? Waktu ini adalah singkat. Kita baca di dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bicara tentang waktu. Waktu Tuhan, ada kairos Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ini berbicara tentang waktunya Tuhan. Sebab waktu ini singkat. Waktu ini sangat berharga untuk kita apa? Kita berinvestasi hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saudara di media sosial mungkin dihujat orang, it's okay ya, nggak langsung di depan, ya.
Tapi bagaimana orang-orang yang pergi ke misi itu berhadapan langsung dengan kepala suku, kepala adat untuk menjinakkan ya kepala adat, kepala suku itu tidak mudah. Bahkan kita tahu di Irian ada satu suku yang masuk menjadi kaum Kedar. Cuman karena dipegang kepala sukunya, saudara, dibayai-bayain. Itulah cara. Bagian dari misi mereka. Bagaimana menjadi pertanyaan bagi kita semua hari ini anak-anak muda yang ada di GPI Intermak. Apakah saudara memiliki jiwa patriot yang berani menyerahkan sekalipun nyawamu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Hari-hari ini gereja membangun begitu megahnya, difasilitasi dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi adakah hari-hari ini yang tertarik dengan hal-hal yang Tuhan ajarkan, dasar dari apa yang Tuhan wariskan lewat amanat agungnya buat kita? Saya temukan di dalam ayat ini. Ini hati Tuhan. Bagaimana kita menjadi dewasa muda hari-hari ini? Apakah engkau menangkap, apa engkau mampu menangkap isi hati Tuhan? Kalau kita punya sekedar misi untuk memenuhi gereja itu, sudah terlalu banyak orang yang melakukan itu. Tapi kalau kita punya misi untuk membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini, itu hal yang luar biasa. Bukan memindahkan, bukan. Tapi membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, waktu beberapa tahun lalu suami saya itu sempat dia punya api ya untuk membawa jiwa-jiwa. Dia lakukan hal yang gak biasa. Apa yang dia lakukan? Dia nongkrong di warung. Dia nongkrong di tempat tukang bubur di satu-satu situ. Dia nongkrong di warung. Cuman untuk apa? Dia lagi lihat peluang. Ada enggak nih orang yang dia mau ajak ke gereja? Dan saudara, ternyata itu terbukti. Dia bisa bawa orang bukan dari gereja dia pindahin. Enggak, saudara. Orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Dan dia dapat 2 jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bahkan ketika pertemuan itu begitu singkat, cuma 2 bulan. Kemudian bapak yang sampai dia bawa ke gereja dan dibaptis itu dipanggil Tuhan 2 bulan kemudian. Di situ saya bilang, aduh, untung kamu bergerak cepat waktu itu. Membawa bapak ini dan keluarganya. Sampai hari ini anak dan istrinya. Tapi mereka sudah pindah tempat, jadi tidak ke gereja kita, ikut anaknya di tempat yang agak jauh dari sini. Itu adalah apa ya, semangat. Pada waktu itu dia mencari jiwa dengan cara dia. Saya percaya itu Tuhan taruh di hatinya. Bagaimana cara itu? Tuhan akan taruh. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab apa yang kita mau. Seperti yang Tuhan ingini. Itu kata Tuhan. Kalau kita lihat dalam Matius 24 ayat 22a. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ayat 24a, sebab Mesias-Mesias, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Saudara, dari ayat yang kita baca ini, tentu penekanannya di ayat 19 ini kita diberi tugas oleh Tuhan. Kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita gak kalah langkah dengan nabi-nabi palsu yang bertebaran hari-hari ini. Lewat media sosial, saudara. Ya, bahkan sekolah Alkitab gratis saya temukan ada ya teman kita yang ikut. Ternyata itu ada penyesatan di dalam yang dari Korea kalau tidak salah.
sudah banyak yang terjerat karena ingin mengenal, memperdalam Alkitab, belajar ingin memperlengkapi diri, tapi salah masuk. Itu sedang terjadi, saudara. Jadi kita harus benar-benar baca sendiri firman, jangan sampai kita terlalu gampang menerima pengajaran orang lain. Tapi kita belajar atau menggali firman itu. Sehingga ketika ada penyesatan kita tahu. Gereja kita hari-hari ini sedang gencar-gencarnya. Semua diwajibkan untuk setor, ya. Sharing di grup-grup yang ada. Ya. Jadi ini adalah peluang yang baik untuk sama-sama kita termotivasi bersama untuk baca firman sehingga kita mendapatkan rema dan kita tahu kebenaran yang sesungguhnya karena kita membaca dan merenungkan firman itu. Saudara, tahun 2016 saya sempat sekolah khusus misi selama 7 bulan. Maaf, 6 bulan. Pada waktu itu saya entah kenapa ditawarin tergerak gitu ya. Karena memang itu yang saya katakan tadi itu ada kerinduan untuk mengenal cara menginjil seperti apa. Dan saya ikut sekolah itu 6 bulan dan dapat sertifikat juga ya waktu itu. Nggak jauh dari sini, yaitu di Hope Asia. Hope Asia sini itu adalah sekolah misi. Mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi kalau saudara pengen sekolah misi boleh. Di situ bisa hari Sabtu saja. Saya ambil waktu itu hari Sabtu selama berapa bulan. Dan itu anak-anak dari daerah paling banyak. Dari Kalimantan, dari Sumatera. Ya itu didatangkan pemilik daripada yayasan ini juga ya mengeluarkan dana juga untuk memodali anak-anak yang dari daerah. Bahkan dia bekerja sama dengan Kementerian Agama di daerah-daerah untuk menjangkau anak-anak muda untuk sekolah misi. Jadi pada waktu itu saya sempat ikut. Di situ saya dibekali banyak hal, bagaimana cara supaya kita bisa hidup di tempat di mana akan dituju. Misalnya kita ke daerah-daerah yang sulit, ya di situ kita bisa melihat potensi alam dan potensi apa yang ada di alam itu yang kita bisa ambil untuk kita menghidupi diri kita. Supaya kita bisa membangun usaha, ya berbisnis dengan cara berbisnis. Karena untuk pergi ke misi itu kita masuk di tempat-tempat yang pasti ya kita belum tahu seperti apa di situ. Enggak ada lahan pekerjaan, kita enggak punya kebun di situ, ya kan? Ya kita datang ke situ pun mungkin hanya bermodal kos atau sewa satu kamar dengan penduduk. Jadi tentunya harus dibekali dengan pengetahuan supaya bisa menghidupi diri sendiri. Bisa membuat macam-macam keterampilan, bikin tahu, bikin tempe, ya bikin minyak virgin. Jadi itu diajarkan di situ, itu bagus sekali buat anak-anak muda. Jadi hari-hari ini saudara, Tuhan kita mau melangkah. Untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk bayar utang. Katakan kiri kanan colek, bayar utang loh. Bayar utang bro. Bayar utang, jangan lupa. Ya. Sebab kita punya hutang terdahulu harus kita bayar. Dengan apa? Kita memberitakan Injil, ada banyak cara. Sekali lagi, ada banyak cara. Ya, kalau saudara cari pekerjaan 1001 cara saudara tempuh. Ya, cari jiwa pun harusnya sama, bahkan harusnya lebih. Itu menjadi prioritas. Supaya apa? Apa yang menjadi kerinduan, isi hati Tuhan itu tergenapi lewat hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, hari ini inilah yang menjadi prioritas alasan Tuhan untuk datang lewat kebenaran firman Tuhan di ayat ini. Ayat 19 dan 20 menjadi PR buat kita semua. Ya, karena ini PR saya juga. Walaupun saya sudah usia 52 tahun tapi usia itu tidak membatasi untuk kita melakukan sesuatu yang berguna. Amin. Amin. Ini kayaknya udah pada ngantuk. Amin.
Sebab itu pergunakan waktu yang ada, kata firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita gak bergerak, jangan-jangan kita juga akan terseret. Itu firman Tuhan yang bilang. Orang benar pun hampir-hampir mereka tidak diselamatkan. Oleh karena apa? Kuatnya ya pengaruh dunia yang semakin merajalela hari-hari ini. Dan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan seperti murid-murid Yesus. Ya, orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk melanjutkan perintah Tuhan, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan, amanat agung Tuhan, sehingga biar dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Biar kita mau ambil tanggung jawab itu. Naikkan pujian WL Singer, kita maju ke depan. Naikkan pujian ku hidup bagimu, kalau ku hidup. Ya, dari awal. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini tidak ada yang kebetulan. Kau dipilih Tuhan hari ini hadir untuk mendengarkan kebenaran ini. Tidak ada yang kebetulan. Ketika engkau menangkap pesan Tuhan, maka engkau akan melihat ada perubahan yang kau lakukan. Kau mampu mengubah dunia ini, membawa kepada terang yang ajaib. Engkau mampu menggemparkan dunia ini oleh karena kehadiran-Mu yang berbeda dengan yang lain. Harta dunia yang kau cari habis-habisan, bahkan satu hari justru itu akan menyeret engkau kepada kebinasaan. Tetapi harta surgawi, amanat agung Allah, itu akan membawa engkau menjadi terang, mercusuar bagi tempat engkau tinggal, menjadi mercusuar bagi kota yang kau tuju. Ini adalah menjadi kerinduan Tuhan. Dan hari ini menjadi kerinduan setiap kita anak-anak Tuhan. Biar itu terpatri dalam hati kita. Untuk kita mau jalani itu. Kita mau lakukan itu. Kita mau pergi memberitakan Injil. Membawa jiwa sebagai hadiah. Sebab ketika engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan gak akan tanya berapa banyak kau yang dapatkan harta benda, rumah, mobil. Tapi satu hal, Tuhan akan mau melihat kau bawa jiwa di hadapan Tuhan. Satu surga bertempik sorak karena satu jiwa dimenangkan. Betapa berharga seorang satu jiwa kau bawa, yang kau mampu bawa itu kepada Tuhan. Hari ini satu jiwa itu berharga. Adakah beban itu yang ada dalam hatimu? Kau punya beban membawa jiwa bagi Tuhan. Maka satu hari kau akan melihat dewasa muda akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan. Sebab ini kerinduan doa kami. Haleluya Yesus. Yes. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Kita punya utang pemberitaan yang harus kita bayar. Jangan kau abaikan. Sebab ini adalah kerinduan Tuhan. Yes. Kita mengikuti. Kita ikuti kehendak Tuhan. Sebab engkau telah diselamatkan. Tuhan berjanji Dia akan memperlengkapi engkau dengan roh-Nya. Dia akan berikan engkau roh keberanian untuk berjalan bersama dengan Dia, menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Biar setiap hati kita tetap menyembah Dia sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan.
firman Tuhan sudah datang buat saudara dan saya. Satu hal yang Tuhan ingin, yang Tuhan rindukan. Apakah engkau menangkap pesan Tuhan hari ini? Kalau engkau menangkap pesan Tuhan hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab setiap kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang akan memperlengkapi, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita selama kita ada di bumi ini. Ketika kita ada di bumi ini, Tuhan memiliki tujuan buat saudara dan saya. Dia tidak menghadirkan engkau hanya untuk melakukan hal-hal untuk dirimu sendiri. Tapi dia mau engkau melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu prioritas yang Tuhan mau kau kerjakan. Kau mendahulukan pemberitaan tentang kebenaran. Tuhan memberikan engkau hikmat, banyak cara yang kau bisa lakukan. Hari ini kalau engkau orangnya, mari engkau katakan kepada Tuhan, saya berikan kesempatan 1 menit, 2 menit untuk saudara bicara dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan saat ini, kalau engkau itu orangnya, berjanji, tidak ada yang memaksa engkau untuk melakukan ini, sebab ini adalah pilihan. Tapi di ayat ini berkata pergilah, itu adalah satu perintah. Harusnya satu perintah itu ada satu kewajiban. Tetapi kembali lagi, Tuhan mau engkau memilih hal yang benar, memprioritaskan hal yang benar. Yes Tuhan, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Kepada teman, sahabat, kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mungkin kepada tetangga yang sering kita jumpai. Mungkin kepada orang tua yang belum mengenal Tuhan. Adik kakak. Pergilah, beritakan Injil. Perlengkapi mereka. Ajarkan mereka. Ketika engkau memenangkan mereka, perlengkapi juga mereka. Ajar mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar kebenaran ini terus hidup dalam hati kami Tuhan. Sehingga setiap hari kami memiliki kerinduan itu untuk kami kerjakan. Terpujilah namamu Tuhan. Naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami dunia tak bisa menjauh.